Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Kita pasti pernah mendengar lirik lagu berjudul Kebunku. Akan tetapi, pernahkah kalian mendengar cerita mengenai kebun raya yang ada di Indonesia? Sebenarnya, apa itu kebun raya? Kebun raya dalam bahasa Inggrisnya Botanical Garden adalah suatu area lahan yang ditanami dengan berbagai jenis koleksi tumbuhan dengan tujuan utama untuk keperluan penelitian ilmiah dan konservasi ex situ atau di luar habitat aslinya. Kenapa sih kebun raya itu penting? Tuntutan pembangunan akan selalu berdampak pada perubahan lingkungan. Kebutuhan ruang hijau terbuka merupakan salah satu peran penting kebun raya sebagai paru-paru kota. Kebun raya juga berfungsi sebagai pusat penelitian dan konservasi tumbuhan langka yang hampir punah di Indonesia. Oleh sebab itu, kebun raya disebut sebagai benteng terakhir penyelamatan flora Nusantara. Selain untuk penelitian dan konservasi, kebun raya juga kerap kali digunakan sebagai sarana pendidikan, objek pariwisata, dan jasa lingkungan bagi pengunjung. Di Indonesia, pengembangan dan pengelolaan kebun raya sepenuhnya berada di bawah Otoritas Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Salah satunya merupakan kebun raya tertua di Indonesia yang saat ini telah berusia 200 tahun, yaitu Kebun Raya Bogor yang didirikan pada tahun 1817 oleh C.G.C. Rainward. Lebih dari 40 jenis tumbuhan dari benua Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia didatangkan dan dibudidayakan di Kebun Raya Bogor. Di antaranya kelapa sawit, kopi, karet, dan coklat yang kemudian diteliti dan disebarkan ke seluruh wilayah Nusantara, bahkan Asia. Selain Kebun Raya Bogor, masih ada kebun raya yang lain di Indonesia yang berada di bawah naungan LIPI, yaitu Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, dan Kebun Raya Bali. Keindahan mekarnya bunga sakura yang berasal dari negeri Jepang dapat kita nikmati di Kebun Raya Cibodas, Cianjur, Jawa Barat. Kebun Raya Purwodadi menyajikan keindahan tumbuhan iklim kering dengan pemandangan daun berguguran yang eksotis. Dan Kebun Raya Eka Karya Bali yang memiliki lanskap indah dengan koleksi begonia terlengkap di Asia Tenggara juga dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan apabila berkunjung ke Pulau Dewata. Kebun Raya Bogor juga menjadi pendamping untuk pembangunan kebun raya daerah yang tersebar di seluruh Indonesia agar dapat mengembangkan koleksi tanaman dan tumbuhan lokal dengan menyesuaikan iklim dan kondisi lingkungan daerahnya masing-masing.
Saat ini telah ada 32 kebun raya daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Penambahan kebun raya di Indonesia diharapkan dapat menambah kesadaran kita sebagai generasi muda untuk lebih mengenal flora Nusantara dan juga menjaga serta melestarikan alam dan lingkungan. Yuk kita ke kebun raya. Alam semesta adalah sebuah mahakarya tak ternilai yang lahir dari tangan Tuhan Sang Pencipta. Alam menyajikan keindahan kepada manusia agar dapat dinikmati, dijaga, dan dicintai. Salah satu upaya untuk menjaga alam adalah dengan melestarikan tumbuhan yang hampir punah agar keseimbangan ekosistem di muka bumi ini tetap terjaga. Indonesia dikaruniai dengan ribuan jenis tanaman atau 1/10 dari jumlah flora di dunia. Oleh karena itulah, kita memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup di bumi ini. Salah satu cara untuk menjaga keanekaragaman hayati melalui pembangunan kebun raya sebagai kawasan konservasi tumbuhan di Indonesia. Upaya tersebut sudah dilakukan sejak abad ke-19 yang dimulai oleh C.G.C. Rainward. Ia merupakan seorang botanis berkebangsaan Jerman yang menjabat sebagai Direktur Urusan Pertanian, Kesenian, dan Ilmu Pengetahuan Jawa dan pulau-pulau sekitarnya. Ia kemudian menggagas pembangunan kebun raya dengan meminta sebidang tanah di belakang kediaman Gubernur Jenderal Belanda yang kini dikenal dengan Istana Bogor. Peletakan batu pertama pembangunan Kebun Raya Bogor adalah pada tanggal 18 Mei 1817. Kebun Raya Bogor yang kini telah berusia lebih dari 2 abad telah mengoleksi lebih dari 12.000 spesimen tanaman dan lebih dari 5.000 spesimen anggrek. Terletak di jantung kota, Kebun Raya Bogor memiliki luas sebesar 87 hektar. Lokasinya yang strategis membuat Kebun Raya Bogor selalu diminati pengunjung untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan atau sekedar berwisata. Memasuki Kebun Raya Bogor, berdiri tegak sebuah monumen peringatan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles untuk mengenang istrinya, Lady Olivia Maryam, yang meninggal di Bogor. Tak jauh dari monumen Lady Raffles, terdapat kolam gunting nan indah yang juga menjadi habitat alami populasi ikan air tawar, biawak, burung kowak malam, dan beberapa hewan lainnya. Masuk lebih jauh ke dalam Kebun Raya Bogor, kita akan menemukan berbagai macam koleksi taman yang indah, antara lain Taman Meksiko. Sesuai dengan namanya, taman yang bernuansa Meksiko memiliki jenis-jenis tumbuhan iklim kering yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Utara. Uniknya, tanaman tersebut dapat hidup di kota hujan seperti Bogor. Ada pula Taman Theismann yang dibangun pada tahun 1884 sebagai bentuk penghargaan kepada Theismann atas jasa-jasanya terhadap perkembangan Kebun Raya Bogor. Begitu pula dengan koleksi taman lainnya yang tak kalah unik serta memiliki nilai sejarah dan manfaatnya masing-masing. Selain sebagai tempat wisata, Kebun Raya Bogor memiliki tugas fungsi di bidang konservasi dan penelitian tumbuhan dataran rendah basah. Kegiatan konservasi dilakukan untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan.
berbagai jenis tanaman liar yang diadopsi ke dalam lingkungan sehari-hari manusia, yakni jenis tanaman buah, umbi-umbian, dan tanaman hias. Usaha penemuan tumbuhan selalu dilakukan untuk mendatangkan manfaat bagi pembangunan negara dan masyarakat yang memiliki nilai ekonomis. Untuk mendukung fungsi penelitian, Kebun Raya Bogor memiliki fasilitas penelitian berupa laboratorium yang berfungsi sebagai tempat riset ilmiah, eksperimen, dan pelatihan. Laboratorium Trup merupakan laboratorium yang paling tua di Indonesia. Didirikan pada tahun 1844 oleh Melchior Trup sebagai laboratorium untuk ilmuwan tamu yang datang dan melakukan penelitian di Indonesia. Dari sinilah cikal bakal lembaga-lembaga penelitian di Indonesia berkembang. Lalu terdapat pula Bank Biji yang merupakan tempat koleksi biji yang berfungsi sebagai tabungan konservasi tumbuhan yang mampu bertahan hingga ratusan tahun lamanya. Sebagai kebun raya tertua di Asia, Kebun Raya Bogor tak lepas dari kawasan wisata yang menarik dan sayang jika dilewatkan. Pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan kekayaan anggrek Indonesia, mulai dari anggrek alam maupun anggrek hybrid, tanaman-tanaman langka seperti bunga bangkai, Rafflesia padma, dan masih banyak lagi. Tak hanya sampai di situ, Museum Zoologi yang ada di kawasan Kebun Raya Bogor merupakan museum fauna yang di dalamnya terdapat berbagai jenis hewan dan kerangka yang diawetkan. Salah satunya adalah mamalia terbesar di dunia, yakni paus biru. Sebagai lembaga konservasi, Kebun Raya Bogor membuka layanan identifikasi tanaman, mahasiswa magang, permintaan material, dan kerjasama bagi siswa, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum yang memerlukan data dan informasi terkait tanaman. Kebun Raya Bogor juga mempunyai program wisata flora sebagai pendukung kurikulum pendidikan dalam memperkenalkan tumbuhan dan isu-isu lingkungan hidup. Tak lupa, kami juga telah meluncurkan aplikasi Jawara atau Jelajah, Belajar, dan Wisata di Kebun Raya, agar para pengunjung dapat melakukan self-guiding selama berwisata. Permisi Bu, saya Anna. Saya siswi dari SD Bantarjati 9 Bogor. Oh iya Dek, kamu sedang mencari buku apa? Saya sedang mencari buku tentang tanaman buah langka yang ada di Kebun Raya Bogor. Kalau begitu, nanti Ibu bantu carikan bukunya. Tapi kamu isi buku tamu dulu ya. Baik Bu. Nah, ini bukunya yang dicari, Dek. Baik Bu, terima kasih.
Rebus Integer. Aku berasal dari Bangka, Pulau Sumatera. Aku termasuk salah satu buah langka di Indonesia karena sudah jarang ditemukan. Padahal manfaatku banyak loh. Di antaranya buahku enak dan segar untuk dimakan. Enak juga untuk campuran kolak, dibuat kue atau digoreng. Bijiku juga enak loh kalau direbus, digoreng ataupun dibakar. Kayuku juga kuat sebagai bahan bangunan. Kulitku juga bisa menjadi sapu warna. Dan pohonku cukup bagus untuk tanaman hias serta tanaman peneduh. Hai, aku Bisbul. Nama latinku Diospyros blankoi. Aku berasal dari Pulau Jawa, Irian Jaya, dan Filipina. Aku termasuk buah langka di Indonesia. Aku langka karena tidak dibudidayakan, serta keberadaanku yang musiman, dan aku tidak memiliki banyak buah. Tanamanku banyak manfaatnya, seperti buahku dapat dimakan segar atau sebagai campuran minuman dan rujak. Aku juga baik untuk kesehatan, terutama untuk pencernaan kalian. Kayuku juga baik untuk kerajinan tangan dan alat-alat rumah tangga, serta pohonku sebagai tanaman hias di tepi jalan. Hai, aku Burahol. Nama latinku Stelecocarpus burahol. Aku berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Aku termasuk salah satu buah langka juga di Indonesia karena tidak banyak yang berminat menanam dan melestarikanku. Padahal aku digemari putri-putri keraton di Pulau Jawa loh, karena aku bisa dimanfaatkan sebagai parfum dan obat tradisional, serta buahku juga segar untuk dimakan. Bagian kayuku juga bermanfaat untuk perkakas rumah tangga dan bahan bangunan. Pohonku juga indah loh, bisa dijadikan sebagai tanaman hias. Wah, ternyata dengan membaca buku ini, aku jadi tahu buah-buah langka di Indonesia yang ada di Kebun Raya Bogor. Terima kasih, Bu. Ya, Dek, sama-sama. Wah, dengan banyak baca jadi banyak tahu ya. Aku jadi mengerti apa arti buku adalah jendela dunia.